Akal kita main, akal kita menerima, hati tak menerima, ini hancur akibatnya. Apa contohnya? Abu Lahab, Abu Jahal, tahu dia yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Tahu dia bahwa Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Tahu dia bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Paham dia agama yang dibawa oleh Rasulullah itu agama yang benar. Tapi karena al-qalbunya tidak mendapatkan hidayah, keras hatinya, makanya dikatakan kafir. Apa arti kafir? Menutup. Cover. Kalau bahasa Inggris cover. Ini ada buku, ada covernya. Apa guna cover? Apa fungsi cover? Menutup. Kafir artinya apa? Menutup. Apa yang ditutup? Hati. Kok hati ditutup? Artinya begini, hatinya yang mengimani dan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sengaja ditutup. Meski akalnya mengatakan, oh ini benar. Dalam sebuah kisah dijelaskan, Abu Lahab dan Abu Jahal ini berbicara kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Dia mengatakan, kalau kita ikut kepada ajaran itu Muhammad, hancur wibawa kita. Siapa lagi yang hormat kepada kita? Siapa lagi yang akan membuat kita menjadi kepala suku? Dengan alasan itu dia tidak mau beriman kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan kafir. Dengan alasan itu juga iblis dilemparkan daripada surga. Dia tahu itu perintah Allah yang merintah, yang menciptakan dia. Tapi karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, dia mengatakan, ngapain aneh sujud kepada si Adam? Ana khuliqtu minan nar wa huwa khuliqtu min tin. Aku lebih mulia, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Ngapain aneh sujud, kata iblis. Dia tahu itu perintah Allah, tapi dia tolak karena apa? Karena kalbunya ditutupi dengan hati yang sombong dan takabur. Nah, hidayah hati ini semoga kita mendapatkan itu. Karena banyak kita yang berpikir, kita tahu azan berkumandang, kita tahu waktu sholat telah tiba. Hati tertutup, tidurlah kita. Hati tertutup, manjalah kita. Hati tertutup, menjauhlah kita. Di masjid begitu besar suara speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil kita. Sebentar dulu lah, sedikit lagi pekerjaan saya. Ini baru selesai sebentar lagi. Lagi azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih dia baru azan, belum iqamah. Baru setelah iqamah lari sekencang-kencangnya. Baru sampai masjid keringat bercucuran. Kaki lupa dicuci. Akhirnya masbuk, sholat tak khusyuk. Limadha? Tergesa-gesa. Napas begitu. Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud dengan ulama mengatakan, apa kata ulama di dalam sebuah syair, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Ini bukan hadis, tapi syair. Di dalam kehati-hatian itu terdapat sebuah keselamatan. Kalau sudah tahu azan berkumandang dari awal, ya udah lepas. Pelan-pelan aja sampai ke masjid. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Wa fil ajalatin nadamah, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat sebuah mudarat dan penyesalan. Ya, apapun itu bentuknya. Mau pakai sepeda motor, mau pergi sholat ke masjid, mau pergi bekerja, jangan tergesa-gesa. Takutnya digas 100 gasnya. Ini terlambat nih, digas tiba-tiba nabrak. Ada penyesalan di situ. Solat pun begitu. Makanya gambaran solat dan ibadah kepada Allah ini adalah menggambarkan bagaimana kita menyikapi hidup selama kita hidup di atas dunia.
tergesa-gesa dalam solat menandakan orang itu tergesa-gesa di dalam melakukan suatu aktivitas di dalam kehidupan sehari-harinya. Lupa dengan solat, lupa dengan tanggung jawabnya. Secara otomatis orang itu tidak bertanggung jawab. Orang tanggung jawab kepada Tuhan aja dilalaikan, apalagi tanggung jawab kepada manusia. Makanya makin bagus solatnya, makin bagus imannya, makin benar akhlaknya, makin jelas kelakuannya. Dia jarang solatnya, secara otomatis kelakuannya pun akan buruk. Inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Inilah yang dimaksud. As-salatu huwa du'a, as-salatu huwa zikr. Salat itu adalah doa, salat itu adalah ingat. Jadi jangan bertanya banyak orang yang solat Pak Ustaz 5 kali sehari rajin solatnya, tapi minum khamarnya jalan, mencurinya oke, maksiatnya jalan terus. Itu karena solatnya yang enggak benar. Mana solatnya yang enggak benar? Az-zikr. As-salatu huwa zikr. Salat itu adalah ingat. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan itu saja yang namanya zikir. Ingat Allah saja zikir. Karena asal kata zikir artinya ingat. Mau metik mangga orang, ada Allah. Zikir itu ingat. Enggak perlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan itu saja yang namanya zikir. Ingat Allah, ada yang memantau kita, itu namanya zikir. Makanya hati yang selalu mengingat Allah akan jauh dari segala maksiat yang akan dilakukan di atas dunia. Ini